sering melihat penyu ya. Karena ketika saya seminggu di sana itu hampir setiap waktu 5 menit ataupun 10 menit penyu itu naik turun gitu. Menjelaskan bahwa rapat ini sudah kami ambil keputusan di lingkungan Pemprov, dan salah satu keputusannya adalah peninjauan kembali dari pusat, karena yang membuat izin taman itu adalah dari kementerian. Dan lebih leganya lagi, pertanggal 9 Januari 2024, Gubernur Kalimantan Barat sudah menyampaikan surat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, halnya peninjauan kembali perizinan pertambangan PT Sigma Silika Jaya Raya. Tangan dong. Maret 2024 ini untuk seluruh pulau kecil di Indonesia setelah kami tetapkan itu sebetulnya ada kurang lebih 34 atau 35 yang sudah dijejali oleh berbagai macam konsorsium tambang sebetulnya, termasuk pulau-pulau. Nanti kita sudah overlay sebetulnya yang pulau-pulau, nanti bisa kita lihat. Nah, kalau kita cek yang dari peta ini resmi ya, sumbernya overlay dari data teman-teman di Kementerian SDM, Badan Geologi, kemudian BKPM itu adalah terkait dengan surat keterangan tambang. Jadi ada indikasi korupsi yang luar biasa. Karena gini, agak aneh, ada warga yang mengurus SKT. Dia lakukan persis ketika perusahaan ini mau masuk. Secara mungkin itu bermasalah. Ya? Ya. Ya enggak? Meskipun secara regulasi kan basis kepemilikan atas tanah itu kan bukan satu-satunya sertifikat, Pak. Setelah beberapa tahun kemudian ini, bukan dibilang punah lagi, habis. Nah, Pak kan kaget kan? Bisa boleh Bapak sampai sana nanti. Jadi Bawal ini Pak, di daerah Bawal Timur ini yang dulunya itu tanahnya agak keras ya, karena akar lamun itu kan sangat menjadi salah satu indah kita bisa bertahan kan. Sekarang menjadi lumpur, tidak ada fungsi sama sekali, lumpur. Jadi artinya jangan khawatir terkait dengan pulau Selam. Yang bikin kawasan konservasi itu kan saya. Jauh sebelum investor itu datang, saya sudah tetapkan kawasan konservasi. Kalian aja yang ribut, gimana nih begini? Santai aja Om. Izin tidak akan keluar, titik. Oke? Izin tidak akan keluar, titik. PKKPRL. Ya? Jadi jangan lagi mengeluh kami menghadap kemana, kami ngomong kemana. Tadi moderator bilang, ya saya langsung sentil aja ya. Terima kasih Pak Karol, terima kasih Pak Polda. Tapi kelautan lewat kan ini. Kan kan? Hargai dong saya. Besok saya bisa ngobrol semuanya. Oke? Clear ya? Harus fair ya? Ya, terlalu digubris. Ya, kita ada forum Slembang, ada sekian ratus rakor, apapun bidang urusannya, selalu ada rakor dari daerah kabupaten kota sampai ke pusat, ada aja rakor bidang urusan ini, lalu urusan itu. Tapi apakah digubris atau tidak? Nah, itu dia. Makanya tadi seperti yang Pak Endi bilang itu benar. Bahkan kalau kami menyebutnya perda adalah wibawa Pemda. Dan perda ini masuk di tata urutan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah memandang sebelah mata atau pesimis dengan sebuah perda, jangan. Perda itu insya Allah disusun dengan prosedur dan substansi yang ideal. Yang nggak ideal itu implementasinya, iya kan? Iya. Sebisa mungkin perda itu disusun dengan prosedur yang sesuai. Selanjutnya perwakilan dari jurnalis yang pada liputan kolaboratif ini pada Bapak Victor Fidelis untuk dapat dan yang terakhir kepada Bapak Hartono dan Bapak Muhammad Arsyad, kami persilakan untuk bisa disusul untuk di depan.
Garda Animalia berkolaborasi dengan LPM Mimbar Untan dan organisasi masyarakat sipil lainnya mengadakan diseminasi hasil liputan kolaboratif dengan tajuk Modus Menggembosi Pulau Gelam oleh Korporasi. Diseminasi ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyebarluaskan isu dan hasil liputan serta mendorong dicabutnya IUP korporasi yang berada di Pulau Gelam. Kegiatan diseminasi ini dilangsungkan di Ruang Teater 2 Gedung Perpustakaan Universitas Tanjung Pura dan dibuka secara simbolis oleh Wakil Rektor 3 Universitas Tanjung Pura, Dr. Ahmadi MSI. Diskusi publik. Acara ini turut dihadiri oleh Kombes Pol Raden Petit Wijaya SIKMM selaku Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Abus Samah SSTP MAP selaku Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Kalbar, Insinyur Dionsius Endi Vietsaman MMP selaku Kepala Bidang KP3KP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Melki Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, dan masyarakat Pulau Gelam yaitu Hartono dan Muhammad Arsyad. Selain itu, kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari akademisi, peneliti, pemerintah, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pulau Gelam merupakan pulau kecil yang berada di tengah-tengah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Kendawangan dan perairan sekitarnya. Luas Pulau Gelam mencapai 2.800 hektar. Dengan wilayah seluas ini, secara otomatis Pulau Gelam termasuk sebagai pulau kecil. Namun, saat ini Pulau Gelam dibebankan dengan izin usaha pertambangan oleh 2 perusahaan, yaitu PT Inti Tama Mineral dan PT Sigma Silika Jaya Raya, di mana kedua perusahaan tersebut memiliki total luasan mencapai 2.002 hektar atau setara 71,50% luasan Pulau Gelam. Pembebasan lahan di Pulau Gelam dinilai bermasalah oleh karena diduga SKT yang diterbitkan secara fiktif oleh pemerintah desa Kendawangan Kiri. Dugaan ini muncul ke permukaan ketika beberapa kelompok masyarakat merasa tidak mendapatkan uang ganti rugi atas lahan yang dibeli oleh perusahaan. Sebelumnya, Yayasan WB Konservasi Ketapang bersama Garda Animalia, jurnalis perempuan Katulistiwa, dan Hijau Lestari Negeriku menghadirkan Bela Satwa Project, jurnalisme investigasi kolaborasi mengungkap kejahatan pemanfaatan Pulau Gelam. Program ini bertujuan menghasilkan karya jurnalistik berupa liputan kolaboratif, juga memperkuat peran pers sebagai watchdog dari perilaku pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara ugal-ugalan. PB Tapra sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada panitia yang mengundang kami untuk mengikuti kegiatan ini. Karena tentunya sebagai lembaga yang berfokus pada isu perempuan, hal ini menjadi perspektif tambahan bagi kami. Karena kami percaya bahwa kerusakan lingkungan itu akan sangat berpengaruh kepada perempuan dan anak-anak. Sangat senang bisa hadir pada sore hari ini di acara diseminasi yang menghadirkan pemerintah, aktivis, jurnalis, bahkan warga juga untuk membicarakan satu tema yang sangat hangat dan menjadi masalah di akar rumput. Dan semoga acara seperti ini semakin banyak terjadi karena saya merasa sangat jarang ada dialog-dialog yang mendapatkan atau menghadirkan orang-orang.